Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di Kaila Catering. Salawat iring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas 5 kelompok yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Siapa 5 kelompok ini? Karena 5 kelompok ini dari umat Rasul, bukan orang kafir. Padahal kalau kita cerita syafaat, kita sering mendengar terkadang moderator ketika membaca sholawat, maka sering mengatakan mudah-mudahan dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaat. Sering kita mendengar kalimat itu. Karena memang pada hari kiamat itu kita tidak akan selamat kecuali karena syafaat. Artinya perkara syafaat ini perkara besar karena menentukan keselamatan orang di akhirat. Masuk surgakah dia atau masuk neraka ditentukan dengan syafaat. Makanya penting mempelajari syafaat itu. Sebelum saya sebutkan siapa 5 kelompok dari umat Islam yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, saya akan mengulas kembali tentang apa itu syafaat, walaupun sering saya jelaskan. Syafaat itu artinya seseorang meminta kepada orang lain agar orang lain itu meminta kepada Allah agar kita diselamatkan. Lah, syafaat itu ada beberapa macam. Ada syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar pada hari kiamat. Dan itu tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Semua para Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Apa alasannya? Nanti saya sebutkan. Tetapi apakah hanya para Nabi saja yang memberikan syafaat? Tidak. Allah juga memberikan syafaat, malaikat juga memberikan syafaat, para syuhada juga memberikan syafaat, anak juga bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya atau sebaliknya. Bahkan teman-teman yang baik juga bisa memberikan syafaat. Dan syafaat itu macam-macam jenisnya. Kita mulai dari syafaatul uzma dulu. Jadi pada hari kiamat kita tahu bahwa seluruh para nabi itu diberikan doa yang mustajab. Semua nabi Allah berikan doa yang mustajab. Kalau nabi berdoa pasti dikabulkan. Dan semua nabi sudah meminta doa di dunia dan Allah kabulkan, kecuali Rasulullah. Rasul sengaja tidak meminta doa untuk disimpan doa ini pada hari kiamat sebagai syafaat bagi umatnya. Jadi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Rasul, kenapa engkau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuasaan seperti yang pernah Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Sulaiman?" Dan ingat, Nabi Allah Sulaiman itu satu di antara 4 raja yang menguasai dunia. Kalau Fir'aun Mesir saja, tapi Sulaiman ini satu dunia dikuasai. 2 mukmin dan 2 kafir. Yang mukmin Nabi Allah Sulaiman yang paling besar kekuasaannya, kemudian Raja Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi.
Kemudian yang kafir dua, Raja Namrud di masa Nabi Allah Ibrahim. Kemudian yang kedua, Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya dan membantai orang-orang Yahudi. Lah Rasul ditanya, Rasul, kenapa engkau tidak minta kekuasaan seperti Nabi Sulaiman? Karena Sulaiman itu kan ditundukkan angin, ditundukkan jin, ditundukkan binatang, semua ditundukkan kepada dia kan. Rasul hanya tersenyum saja. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadaku yang jauh lebih besar dibandingkan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Kemudian Rasul mengatakan, setiap Nabi memiliki doa yang mustajab, dan semua Nabi sudah memberikan doa di dunia. Ada yang meminta dunia seperti Sulaiman, Allah berikan. Ada yang meminta kehancuran kepada kaumnya seperti Nuh, minta dihancurkan semua yang kufur. Dan dia mengatakan, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyar. Ya Allah, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir, kau binasakan semuanya. Dan Allah kabulkan. Kecuali aku, kata Rasul, aku simpan doaku untuk hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku. Itulah bentuk kasih sayang Rasul kepada kita. Bersyukur kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti pada hari kiamat, Waalaikumsalam, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan pertama tidak dikhitan, yang kedua tidak pakai sandal, yang ketiga telanjang tanpa berpakaian, yang keempat tidak ada harta di badan. Artinya kembali seperti bayi yang dilahirkan. Itulah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Kemudian keringat dicucurkan sampai kalau perahu itu bisa dilayarkan di atas keringat, saking banyaknya. Dan kondisi mereka berdiri, tidak ada yang duduk apalagi berbaring. Mereka berdiri. Berapa lama? 50.000 tahun. Tentu bagi orang kafir, bagi orang-orang yang beriman berdirinya sesuai dengan hisabnya. Kalau hisabnya mudah ya tidak selama itu gitu ya. Kalau hisabnya sulit ya agak lama sedikit gitu ya. Lah ketika manusia kemudian kebingungan harus kemana mereka mengadu, karena tidak mungkin lah mereka berdiri terus di situ. Kan harus jelas keputusannya gitu. Makanya orang-orang kemudian mulai mendatangi Adam, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan mengatakan, ya Adam, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Adam, engkau kan bapak manusia yang pertama. Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Allah tiupkan ruh kepada dirimu. Para malaikat sujud kepadamu. Cobalah kalau minta kepada Allah syafaat. Lihat kondisi kami yang kesulitan hari ini. Tapi Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam menolak dan mengatakan tidak bisa. Kenapa? Innallaha qad ghadiba alayya ghadban lam yaghdab ba'dahu wala qablahu mithlah. Kenapa? Karena Allah pernah murka kepadaku yang tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Kenapa? Karena Adam sudah memakan buah larangan sehingga diusir dari surga. Kata Adam, aku nggak bisa. Sebaiknya engkau pergi kepada Nuh, karena Nuh itu Rasul pertama masalahnya dan termasuk ulul azmi yang pertama. Maka manusia bergerak ke Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sama pertanyaannya, ya Nuh, ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fi. Cobalah Nuh, engkau kan Rasul pertama, mintalah kepada Allah syafaat bagi kami. Lihat kami ini kondisinya sudah kepanasan dengan matahari, keringat bercucuran, kami tersiksa. Cobalah minta syafaat kepada Allah agar Allah menyelamatkan kami. Tapi Nuh mengatakan sama dengan jawaban Adam. Allah pernah murka kepadaku yang belum pernah murka sebelumnya. Kemudian Nuh menyebutkan alasan ketidakbisaan memberikan syafaat karena dia telah berdoa kehancuran kepada kaumnya. Sampai tidak ada satu jiwa pun kecuali dihancurkan, yang selamat hanya di kapalnya dia saja. Dan semua manusia turunan orang yang di kapal itu. Dari 3 manusia putra Nuh. Satu dunia ini turunan 3 putra Nuh ini. Kalau enggak ke Yafis jalurnya pasti ke Syam. Kalau tidak ke Syam pasti ke Ham. Dan 3-tiganya putra Nuh. Kata Nuh, aku enggak bisa. Sebaiknya kau pergi kepada Ibrahim, karena dia kekasih Allah, Khalilur Rahman.
Akhirnya manusia bergerak kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, isfa' lana ila rabbik. Cobalah minta syafaat kepada Rabbmu. Ala taro ila ma nahnu fi. Tidakkah kau iba kepada kami? Lihat kondisi kami susah ini. Maka Ibrahim juga sama jawabannya. Allah pernah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelum dan sesudahnya. Apa alasan Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat? Padahal Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Alasannya karena saya pernah berdusta 3 kali dusta. Padahal dusta Ibrahim itu bukan kayak kita berdusta. Ya, kalau kita berdusta kan karena ingin ngambil hak orang kan gitu ya. Karena ingin mengambil harta orang, karena takut ketahuan dosanya, nah, itu kita dustanya. Ibrahim itu berdusta karena kemaslahatan dakwah. Itu saja menghalangi syafaat. Ketika dia menghancurkan patung Namrud gitu ya, kemudian palunya diletakkan di patung yang besar. Ketika ditanya, kok yang menghancurkan patung itu Ibrahim? Enggak, itu patung yang besar, kata. Itu kan berdusta tuh. Ya. Tapi kan ini dustanya bukan dusta masalah kayak seperti kita, dustanya tauriah, gitu ya. Kemudian yang kedua, Ibrahim pernah berdusta ketika bapaknya ngajak pesta hadir di istana Namrud. Apa kata Ibrahim? Saya lagi sakit, bapak saja yang pergi, katanya. Padahal dia lagi sehat gitu ya, karena sudah ada niat ingin menghancurkan patung. Kemudian yang ketiga, ketika hijrah bersama istrinya Hajar ke Mesir. Di Mesir itu ada raja zalim. Kalau ada suami istrinya cantik, diambil istrinya, suaminya dibunuh. Lah Hajar, Siti Sarah itu, istri Ibrahim itu wanita paling cantik. Sampai dalam kisah Israel lihat itu, dia mendapatkan separuh kecantikan Hawa. Kalau Yusuf kan separuh ketampanan Adam ya. Kalau separuh kecantikan Hawa itu ya Siti Sarah itu cantik sekali. Maka Ibrahim mengatakan kepada Sarah istrinya, nanti kalau ditangkap sama raja zalim ini, kamu jangan bilang istri saya, bilang saja saudari saya, gitu ya. Maksudnya saudari seiman gitu kan. Tapi ini dusta yang menjadikan Ibrahim tidak berikan syafaat akhirnya. Kata Ibrahim, aku tidak bisa, aku sudah berdosa 3 kali. Sebaiknya kau pergi kepada Musa. Musa itu kalimur Rahman, orang yang banyak berdialog dengan Allah. Datanglah mereka kepada Musa. Ya Musa, berikan syafaat kepada kami. Mintalah kepada Rabbmu. Kata Musa, tidak bisa. Aku pernah membunuh masalahnya. Ya. Ketika Musa masa remaja, udah dewasa di Mesir, ya masih dalam bimbingan Firaun, kan anak angkatnya Firaun Musa itu. Jalan-jalan dia ke Mesir. Ada 2 anak muda bertengkar. Satu dari Bani Israel, satu pula dari kaum Kibti, kaumnya Firaun. Musa melihat bahwa yang benar itu anak muda dari Bani Israel, yang salah itu pemuda dari kaum Kibti. Ketika anak muda Bani Israel minta bantuan kepada Musa, Musa pun akhirnya memberikan bantuan. Ketika anak muda dari kaum Kipti mau memukul Musa, ditangkis sama Musa. Tangkisannya membuat dia mati. Gitu. Ditangkis gitu saja, kemudian dia terguling mati. Oh, kuatnya Nabi Musa itu. Belum mukul tuh padahal ya. Gimana kalau mukul gitu, ditangkis saja dia mati dia. Kuat Nabi Musa. Aku sudah bunuh orang, tidak bisa. Sebaiknya kalian pergi kepada Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan uzurnya, tetapi Isa mengatakan sebaiknya kalian pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergeraklah mereka kepada Rasulullah. Maka ketika mereka mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, anta khatamul anbiya'i wal mursalin." Engkau kan penutup para nabi dan rasul. Isfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala taru ila ma nahnu fi. Tidaklah kau lihat, tidaklah kau iba melihat kondisi kami, katanya. Kata Rasul, analah. Kan ku coba. Maka Rasul bergerak menghadap Allah, sujud di bawah arsy-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat sujud yang lama Rasulullah, sampai akhirnya Allah mengatakan, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad, kemudian isfa' tu syafa', mintalah syafaat, aku akan berikan kau syafaat. Sejak itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan wewenang memberikan syafaat kepada seluruh manusia sejak Adam sampai yang terakhir mati. Itulah yang disebut dengan syafaatul udma, syafaat besar. Rasul diberikan wewenang memberikan syafaat, dan Rasul mengatakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tauhid. Ya, ini namanya syafaat khusus namanya. Lah ada syafaat itu sifatnya umum. Di antaranya adalah orang-orang yang sudah diponis masuk surga, tidak bisa masuk surga. Jadi orang itu berjubel saja di pintu-pintu surga itu, karena pintu surga nggak dibuka masalahnya.
Makanya Rasul mengatakan, sayati alaikum zaman kadidun minaz ziham. Akan datang zamannya kepada kalian manusia berdesak-desakan di pintu surga, tidak bisa masuk surga, pintunya tertutup. Maka kemudian Nabi SAW yang membuka pintu surga. Kata Rasul, ana awal man aftatihu babal jannah. Aku orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ketika diketuk pintu surga, malaikat Ridwan mengatakan, man, siapa? Maka Rasul mengatakan, ana Muhammad. Subhanallah, tawaduknya Rasul. Rasul tidak menyebutkan title-nya kan? Saya Nabi, saya Rasul, saya Ulul Azmi. Tidak, saya Muhammad. Nah, itu tawaduknya Rasul, rendah dirinya Rasul. Tidak sebagaimana kita baru jadi RT saja, saya RT, saya RW, saya lurah, gitu ya. Saya ketua event organisnya di sini. Ditunjukkan detailnya kan? Saya polisi ini, tengok nih ada tulisan Polri kan, gitu ya. Kadang-kadang orang sekarang ini titelnya dulu disebutkan, tidak tawadu gitu ya. Bangga rasanya kalau titelnya tinggi itu ya. Jadi tidak perlu kemudian Rasul tawadu mengajarkan ketawaduan. Saya Muhammad. Maka malaikat Ridwan mengatakan, ya Muhammad, Allah memerintahkan aku alla aftah babal jannah, tidak boleh membuka pintu surga kecuali karena engkau yang memintanya. Dari situlah pintu surga dibuka, baru semua orang masuk, ya kan? Ini syafaat umum namanya ya, semua orang masuk surga gara-gara Nabi. Ada syafaat itu orang yang diponis masuk neraka tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ada juga orang yang sudah masuk neraka, sudah gosong tuh, di neraka itu sudah nggak ada lagi. Ya namanya orang dibakar kan, ya pasti gosong lah. Ya sudah jadi abu itu. Maka Rasul meminta agar diselamatkan abu itu, diambil, kemudian diletakkan di sungai kehidupan, akhirnya seperti biji yang disiram tumbuh, jadi manusia lagi. Ya, dan itu orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir keluar dari neraka, dan terakhir pula masuk surga orang yang terakhir yang jadi debu itu, yang jadi abu itu dimasukkan ke sungai kehidupan, tiba-tiba yambut seperti tumbuhnya biji yang ditanam. Itu pintu surga sudah ditutup tuh, yang terakhir itu sudah ditutup. Cuman di antara sungai kehidupan dengan surga itu dia melihat pohon. Pohon itu penuh dengan buah. Di situ ada air, mata air. Namanya di neraka kan, makanannya zakum. Kalaupun minum air neraka, ususnya hancur gitu kan. Jadi dia minta kepada Allah, ya Allah dekatkan aku ke pohon itu. Karena melihat buah-buahan yang random kan, di neraka nggak pernah melihat buah kayak gitu. Dia mengatakan, ya Allah dekatkan aku ke pohon itu katanya. Allah mengatakan, baik, aku dekatkan kepada pohon itu, tapi janji kau tidak akan meminta lagi. Maka dia mengatakan, berjanji ya Rabb, tolong dekatkan kepada pohon itu. Akhirnya didekatlah ke pohon itu. Wah, dia makan buahnya, dia minum, tidak pernah dirasakan di neraka seperti itu. Nikmat luar biasa tuh. Rupanya setelah lewat pohon itu ada pohon yang lebih besar lagi, buah-buahnya lebih banyak lagi, kenikmatannya lebih banyak lagi. Dia mengatakan, ya Rabb, tolong dekatkan lagi ke pohon itulah. Tadi kan aku sudah janji, kamu tidak meminta lagi. Iya, terakhir ini katanya. Oh, akhirnya didekatkan. Rupanya setelah ke pohon yang kedua itu, dia melihat pintu sorga. Diintiplah dari pintu sorga itu. Dia mengatakan, ya Rabb, masukkanlah aku ke situ katanya. Gitu. Lah tadi kau janji tidak akan minta lagi katanya kan. Maka Allah mengatakan, tamanna ya abdi, sudah gini saja, kau menghayal saja. Kira-kira kalau kau ingin mendapatkan nikmat seperti apa nikmat yang kau inginkan? Bayangkan saja ketika kau di dunia minta apa? Ingin jadi raja, ingin jadi presiden, ingin punya kekuasaan, ingin sebutkan nikmatmu. Menghayallah hamba ini sampai ujung hayalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kali lipat dari hayalannya. Dibukakan pintu sorga, dimasukkan ke dalam sorga, seolah-olah dia orang yang pertama masuk sorga, padahal yang terakhir gitu. Karena merasa nikmat gitu kan, seolah-olah dia yang pertama masuk sorga itu. Karena kenikmatan sorga itu menghilangkan keperitan di neraka masalahnya. Sekali celupan di sorga itu hilang keperitan semuanya. Itulah enaknya sorga. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak baca-baca syafaatnya. Tapi yang ingin saya jelaskan di malam hari ini, ada 5 kelompok dari umat Rasul. Mereka tidak dapat syafaat. Artinya kalau tidak dapat syafaat ini kan bahaya. Ya, karena syafaat itu menentukan orang masuk surga dan masuk neraka. Paling tinggi ketika orang tidak mendapatkan syafaat, dia bisa masuk surga itu karena rahmat. Karena kasih sayang Allah saja dia masuk surga itu.
Kalau bukan karena kasih sayang Allah, dia tidak akan masuk surga selamanya. Siapa 5 kelompok ini? Yang pertama, kata Nabi SAW, orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan syafaat. Allah berfirman, "Fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Orang yang melakukan kesyirikan tidak bermanfaat orang yang memberikan syafaat kepadanya. Ingat, jangan melakukan kesyirikan. Syirik itu artinya menyembah kepada selain Allah. Percaya kepada dukun, kepada tangkal gitu ya, kepada kelenik-kelenik. Nggak usahlah percaya pada perkara-perkara tersebut, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, la'anun, orang tukang laknat. Ya, kan banyak di masyarakat tukang laknat itu ya. Sebagaimana hadis Abi Darda radhiyallahu an. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, la yakununa al-la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tidak akan pernah para pencela, para pelaknat, para pemaki gitu ya, mereka akan mendapatkan syafaat, tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Oh, di masyarakat ini tukang laknat banyak. Hati-hati, jangan suka laknat. Kan ada orang itu kalau ngomong itu kebun binatang keluar semua kan, dikit-dikit marah, sedikit-sedikit maaf dia mengatakan anjing kau, begitu kan biasanya. Kadang-kadang babi, nggak ada yang mengatakan semut, nggak ada. Rata-rata yang jelek-jelek yang keluar itu ya. Dasar buaya, udah buaya darat lagi katanya. Buaya darat gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka mencela. Ya, kadang-kadang ada orang latah mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Padahal sibabul muslim kakatli, mencela seorang muslim itu sama dengan membunuhnya pelan-pelan. Ya, jadi orang suka melaknat, suka mencaci, suka memaki. Ya, malah marah boleh, tetapi jangan memaki gitu ya. Jangan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Lah ini ngeri di masyarakat. Ini udah biasa kalimat-kalimat makian, cacian, laknatan ini. Ini salah satu kata Rasul, orang ini tidak dapat syafaat pada hari kiamat. Kadang-kadang dia melaknat orang tuanya, lebih parah lagi. Orang tuanya dimaki. Ya, kadang-kadang saudaranya dimaki, kerabatnya dimaki, orang lain sama, pokoknya di masyarakat paling banyak ini para pelaknat, para pencaci, para pemaki ini. Ketahuilah mereka tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Karena Rasul yang mengatakan la yakununa la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Para pelaknat, para pencaci, para pemaki itu tidak akan dapat syafaat dan tidak akan jadi saksi pada hari kiamat. Padahal umat Rasul itu akan jadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat pada hari kiamat, kata Nabi SAW, pemimpin yang zalim. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan simfani min ummati lantana lahuma syafa'ati yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok. Berarti ini sudah 1 orang yang melakukan kesyirikan, 2 orang yang suka melaknat, 3 dan 4 di sini disebutkan. Sinfani min ummati. Ada 2 kelompok di antara umatku tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian Rasul menyebutkan 2 kelompok itu. Pertama, imamun zalum, pemimpin yang zalim. Pemimpin tidak mesti presiden, ya. Pemimpin bisa di bawahnya presiden, bisa mungkin ya tingkat provinsi gitu ya, atau tingkat kabupaten, atau tingkat ya desa, Pak Lurah, atau nanti di bawahnya lagi RW, di bawahnya lagi RT, atau mungkin yang paling kecil. Apa itu? Kepala rumah tangga. Itu kan pemimpin juga, ya. Dan dia zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makanya kenapa pemimpin-pemimpin yang adil itu sampai diberikan pahala yang besar. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Dan kita semua pemimpin dan akan ditanya kepemimpinan kita. Ya, maka pemimpin yang zalim tidak akan dapat syafaat. Kemudian yang nomor 4, wa kullu ghalin marikin, kata Rasul. Setiap orang yang melampaui batas.
ya, yang melampaui batas dalam agama, sehingga dengan melampaui batasnya pelan-pelan dia keluar dari agama. Makanya Rasul ketika menceritakan tentang Yahudi dan Nasrani, apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan kepadaku seperti orang Nasrani berlebihan kepada Isa, menganggap Isa anak Tuhan, Isa satu di antara 3 Tuhan, atau Isa Tuhan itu sendiri. Maka dalam beragama itu jangan berlebihan. Karena Rasul pernah suatu ketika lempar jumroh. Anda yang pernah haji, ada yang Bu Haja di sini? Belum ada ya? Ada yang pernah haji, Bu? Nggak ada. Kalau ingin dipanggil Bu Haja, cari suami yang pernah haji, nikah, nanti dipanggil Bu Haja tuh. Kan gitu. Ngikut suaminya gitu ya. Tapi kalau antum-antum nggak perlu pakai jubah, ya kan? Pakai peci kemudian putih, masuk ke pasar pasti dipanggil Pak Haji. Haji bodong kan. Intinya bahwa Nabi itu ketika melempar jumroh tuh, kan melempar jumroh itu kan pakai batu kecil begini, ya, kerikil-kerikil kecil. Rasul meminta kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tolong ambilkan batu-batu kecil, ya kan? Diambillah batu-batu kecil ini. Kemudian Rasul mengepal batu-batu kecil 7 lempar itu, 7 batu kecil itu untuk dilempar jumroh. Kata Nabi SAW, hakada tarmun. Seperti inilah kalian harus melempar, kayak batu-batu ini. Ya, kemudian Rasul mengatakan, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fiddin. Karena hancurnya umat sebelum kalian itu melampau dalam agama. Makanya orang-orang lempar jumroh ini rupanya bukan batu yang dilempar, payung dilempar, sandal dilempar katanya. Karena keyakinan ngelempar setan dari mana? Itu sunnah Nabi. Ya, karena itu keyakinan kita sedang lempar setan, Ustaz. Makanya saya sendal saya lempar. Kalau batu gede kena orang, hancurlah kepala orang kan gitu. Kecil-kecil saja ya, ngelempar jumroh itu. Karena hancurnya umat sebelum kalian melampau dalam agama. Ya, sederhana saja dalam beragama itu. Yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengingkari syafaat itu sendiri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man kadzdzaba bisyafaati falaysa lahu fiha nasibun. Orang yang mendustakan syafaat justru tidak akan dapat syafaat. Jangan dustakan syafaat. Syafaat itu tetap, hadisnya jelas, mutawatir, ya kan? Maka orang yang mendustakan syafaat tidak akan dapat syafaat. Saya tambah yang nomor 6, orang yang ketika di dunia mereka tidak pernah beragama seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti pada hari kiamat, setiap manusia itu, setiap para nabi itu punya telaga. Ya, bukan telaga kayak duri angkang gini. Ya, telaga memang telaga ini airnya dari telaga Al-Kautsar yang ada di sorga. Ya, jadi telaga yang paling besar itu telaga Rasulullah. Lah, orang yang pertama minum adalah penduduk Yaman dari kalangan orang-orang Ansar, kemudian Muhajirin, kemudian setelahnya orang-orang yang meminum. Kenapa penting minum dari telaga itu? Karena kalau kita bisa dan mendapatkan air minum dari telaga itu, kita tidak akan kepanasan di padang mahsyar. Kita tidak akan kehausan di padang mahsyar. Karena padang mahsyar itu saya katakan dari awal, matahari di atas kepala 1 mil. Kita saja bukan 1 mil, matahari jauh kali ya berada di porosnya. Kalau kita berada di terik matahari saja sudah kehausan luar biasa gitu. Tapi orang yang berhasil minum dari telaga Rasul tidak akan haus selamanya. 1 kali tegukan saja tidak akan haus selamanya. Makanya kita meminta kepada Allah agar kita bisa meminum dari telaga Nabi, ya, supaya kita tidak kehausan di padang mahsyar. Lah ketiga, semua orang sudah pada minum, rupanya ada satu kelompok paling belakang dia ingin minum, diusir malaikat. Kau jangan minum di sini, pergi, suhkan, pergi kau dari sini. Nabi ini orang yang paling kasihan dengan umatnya, tahu tuh umatnya. Maka Rasul berteriak-teriak, ummati, ashabi, ya Rabb, biarkan mereka minum, mereka umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, innahum baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal dirimu. Mereka sudah merubah-rubah ajaranmu dan mereka sudah merubah-rubah petunjukmu. Mereka orang yang beragama di luar daripada agamamu.
Dan sekarang macam-macam kan itu, kita lihat di YouTube itu ada orang salat sambil joget-joget. Apain salat joget-joget? Ya, ada salat di sungai di atas sajadah, pas sujud nyemplung pula. Saya lihat di YouTube itu macam-macam orang salat pakai bahasa Indonesia, ya kan? Jadi itu salat aja kayak gitu. Ya, bahkan saya dengar terakhir orang-orang mana Syiah Iran gitu ya, mengarahkan haji itu bukan ke Baitullah, kemana? Ke Irak, ke Karbala. Oh, hajinya orang Syiah Iran tuh kemana? Ke Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Husain di situ. Oh, itu kan aneh. Orang haji ke Mekah, ini pula haji ke Irak pula, ngapain pula? Ya, solatnya pula beda. Solatnya orang-orang Syiah itu beda dengan solat kita. Dia 3 waktu saja solatnya, kita 5 waktu. Dan kalau dia sujud harus pakai batu. Orang Syiah itu kalau mereka sholat, mereka punya batu. Harus punya batu masing-masing orang. Batu ini diletakkan tempat sujud. Seperti uang, ya, segede uang gitu ya. Kalau uang 100 zaman dulu kan agak gede itu ya. Nah, nanti sujud diletak di batu itu. Dan batu itu diambil dari tanah Karbala, dicetak. Nah, mereka meyakini tanah Karbala itu lebih suci dibandingkan tanah haram. Makanya dicetak banyak-banyak. Setiap orang Syiah sholat itu diletakkan batu, sujud di atas batu itu. Dahinya tuh di atas batu itu. Cina pula pandai ngelirik ekonomi batu. Dibuatlah made in Cina. Tapi tanahnya bukan dari Karbala. Kena tipu orang Syiah itu sama Cina. Karena dibuatkan banyak-banyak gitu ya. Dijual sama orang-orang Syiah. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Berarti dari sini ada 6 kelompok yang tidak akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Padahal syafaat itu sangat penting sekali. Maka mintalah kepada Allah agar kita dapat syafaat gitu, dengan cara mencintai Nabi, berusaha untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, dan berusaha untuk meniru Nabi SAW, karena bagaimanapun tidak ada contoh terbaik kecuali Nabi SAW. Ini di antara 6 kelompok yang tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Taib, kita buat tanya jawab, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Kalau enggak apa-apa, langsung tutup, kita pulang kan. Ya. Apalagi nggak ada bosnya kan, nah, lebih cepat lebih baik. Bosnya nggak hadir. Iya. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Selawat tadi, iya. Kan kemarin sempat viral ada yang juga, saya lihat mobil mewah di tempat dia. Selawat itu siapa tahu dapat. Salawat mobil. Ini apa? Ya, alhamdulillah. Salawat itu ibadah yang sangat agung. Orang yang kalau banyak bersalawat kepada Rasul itu rezekinya dimudahkan. Urusan-urusannya dipermudah, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan, rumah tangganya berkah, banyak faedah-faedah salawat itu kan. Tetapi salawat yang benar, ya, salawat yang diajarkan Nabi SAW. Saya pernah lihat juga di YouTube itu ya, salawat mobil itu ya. Itu lafaz-lafaznya betul-betul memang diganti. Ya kan, ya kalau bagi saya pribadi ini sudah istihza ya. Istihza itu mengolok-olok salawat kan. Tidak boleh salawat itu dibuat main-main. Salawat itu perkara agung, tanda bukti kita kepada Rasul. Ya, salawat itu kan menyebut-nyebut nama Nabi. Ciri orang yang cinta itu pasti menyebut orang yang dicintainya. Anda cinta dengan seorang perempuan, pasti yang disebut dia saja kan gitu ya. Ya, tiang listrik kayak dia, pohon pisang kayak dia, ingat terus sama dia kan, itu orang cinta namanya kan. Ke bawah-bawah mimpi, asik dia aja mimpinya, namanya orang cinta. Ya, karena orang cinta kan menyebut-nyebut yang dicintainya. Yang agak mirip-mirip wajahnya kok kayak dia, padahal orang gitu. Itu orang cinta itu ya. Ya, lah sebagai bentuk cinta kepada Rasul dia disebut-sebut namanya. Salawat yang benar, salawat yang khusyuk. Memang kita cinta dengan Nabi, makanya kita sebut nama-namanya. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis itu Rasul naik ke mimbar. Mimbar Rasul itu ada 3 tingkat. Naik ke tingkat pertama amin, naik ke tingkat kedua amin, naik ke tingkat ketiga amin. Kemudian berkhutbah. Kemudian turun dari khutbah. Sahabat bingung, Rasul, kami tidak mendengar doamu, tapi kok kau amin 3 kali? Alama amanta ya Rasulullah. Kok ini amin akan doa siapa gitu ya? Maka Rasul mengatakan, oh tadi waktu naik mimbar Jibril turun.
Jibril berdoa minta diaminkan, ku aminkanlah doanya. Kau bayangkan Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, sahabat yang menyaksikan, doa mana lagi yang tidak akan diijabah coba. Lah salah satu doanya, ragima amfun rajulin dukirta alayya falam tusalli. Engkau disebut tetapi dia tidak mau bersalawat kepada engkau. Artinya bahwa doa malaikat Jibril aja memberikan kecelakaan bagi orang yang disebut nama Rasul dan tidak bersalawat begitu ya. Salat itu penting. Ya, tapi kalau dibuat main-main seperti ini dikhawatirkan masuk pada istihza, mengolok-olok Nabi. Ya, mengolok-olok Nabi. Cukuplah bersalawat kepada Rasul. Tidak perlu mobilnya perlu ditongkrongi. Ngapain pula mobilnya ditongkrongi? Gitu ya. Kalau memang Allah takdirkan dapat mobil, nanti dapat mobil. Ya, insya Allah dapat mobil. Ya, kalau kita memang ditakdirkan, memang di Lauhil Mahfuz sudah ditakdirkan Anda dapat Fortuner, nanti dikasih itu Fortuner itu. Ya, asal banyak berdoa, berusaha, karena kekayaan kita sudah ditulis Lauhil Mahfuz. Insya Allah ya kalau kita diinginkan. Tetapi kalaupun Allah tidak takdirkan kita tidak diberikan kekayaan seperti orang lain, ketahuilah bahwa terkadang Allah tidak membuat kita kaya itu karena sebuah hikmah. Karena ada orang yang kalau diberikan kekayaan makin kufur. Awalnya rajin ngaji kayak gini ya, kalau masih jadi karyawan mau ngaji itu. Nanti mulai jadi bos, buka catering sendiri, kan itu ya. Mulai itu tak ngaji itu, main cabang, ada lupa ngaji. Yang di otaknya duit gitu, kayak burung itu apa? Duit gitu, ada burung tuh suaranya duit terus tuh. Jadi kalau yang seperti ini kan kadang seperti itu. Sama dengan orang kaya. Ada orang kaya kalau dimiskinkan makin kufur dia. Makanya sengaja dikayakan. Jadi semua ada hikmah tuh. Ya, ada hikmah. Jadi kita kaya, kita miskin itu sudah ditulis Lauhil Mahfuz 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu apa kita sedihnya? Oh, sudah ditulis kok, kan itu. Ya, maka tawakal. Kalau orang percaya takdir itu nggak akan sedih. Biasanya yang sedih itu orang yang tidak beriman dengan takdir. Nah, itu sedih terus tuh. Kayaknya disesali aja nasib dia itu. Kenapa tidak seperti dia? Kenapa susah itu aku saja dia nggak susah? Itu kan bahasanya kan. Itu kan nggak yakin dengan takdir. Ya, terkadang Allah itu kan kalau menguji kita itu dalam rangka mengangkat derajat kita. Karena begini ya, sering dulu saya katakan bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita itu dengan adil. Allah memberikan nikmat itu seadil-adilnya, subhanallah. Kenapa orang kaya diberikan kekayaan? Kenapa orang miskin dimiskinkan? Karena nikmatnya berbeda. Coba orang miskin itu, saya contohkan dulu kan, coba kasih 100 makanan, 100 lauk pauk, dihabiskan sama dia. Gak peduli. Lezat rasanya, dijilatin piringnya. Ada orang kaya, dikasih itu 100 macam lauk pauk dengan nasinya, yang diambil kentang goreng. Ya kan? Ngambil daging ini kolesterol nggak jadi, ya. Ngambil rendang ini nggak jadi, darah tinggi. Nah, ini dia. Ngambil ini nggak jadi stroke. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kentang goreng. Itu orang kaya itu makan kentang. Coba diberikan kepada orang miskin tuh semua lauk tuh habis tuh. Bukan hitungan jam, hitungan detik. Langsung habis kan? Kan nikmat tuh kan? Nikmat tuh gimana nggak nikmat? Kenapa orang miskin diberikan nikmat seperti itu? Karena orang miskin itu tidak pernah medical check up. Gak ada duit kan gitu. Kalau dia medical check up, tahu kolesterolnya tinggi kan, dimakan sama dia. Itulah adilnya Allah di sini. Ada orang kaya sanggup membeli makanan tapi tidak dimakan. Ada orang miskin gak sanggup beri makan, kalau kasih makan dimakan semua. Adilnya luar biasa. Ada orang kaya itu rumahnya bagus, kasurnya empuk. Satu rumah itu AC-nya semua. Ya, dibuat 16. Masuk rumah kayak masuk kutub. Nggak bisa tidur. Ada orang kaya tidur harus minum pil dulu baru tidur. Coba orang miskin, walaupun nyewa di pinggir sungai, nggak pakai dak, pakai seng, bolong-bolong, kadang dia bisa tidur ngoroknya 1 mil dia kedengaran. Ya kan? Itu loh nikmat di situ. Nikmat luar biasa. Apa lagi coba? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi akan kau dustakan coba? Ini udah nikmat. Jadi Allah itu sudah bagi-bagi nikmat tuh sedemikian rupa, seadil mungkin. Kita aja nggak sadar. Dikiranya orang kaya senang, orang kaya pun mandang orang miskin senang. Enak kali dia, rumah tangganya adem ayam, anaknya luar biasa, istri saya kurang ajar, suami saya begini, anak saya narkoba, macam-macam. Dikiranya orang kaya nggak banyak masalah. Banyak masalah. Mereka lebih masalah lagi di antara kita. Ya.
Jadi Allah sudah memberikan nikmat itu berbagai macam, tapi dengan keadilan. Itu harus disyukuri. Jadi kembali ke salawat itu, ya sebaiknya janganlah ditiru salawat kayak gitu. Takutnya istihza. Istihza itu mengolok-olok Nabi. Karena tidak beradab juga salawat seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Bentar, ada pertanyaan nih di YouTube ya. Saya bacalah pertanyaannya dulu. Dari Naila. Naila. Apakah kita difitnah atau disakiti, lalu kita tidak menghina dengan julukan, tapi melaknat dengan kata-kata, semoga laknat Allah kepadamu? Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah termaksud melaknat yang dimaksud itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang harus dipahami, manusia tidak akan selamat dari 3 perkara. Pertama, tidak akan selamat dari ucapan orang. Nggak ada manusia selamat dari ucapan orang. Pasti antum suatu ketika akan disakiti lewat ucapan. Entah dengan kawan seprofesi, kawan kerja gitu ya, entah dengan tetangga. Pasti orang nggak akan selamat dari ucapan orang. Ya kan? Yang kedua, tidak selamat dari kematian. Pasti orang akan mati. Yang ketiga, tidak akan selamat dari masalah. Pasti ada aja masalah. Ya. Artinya bahwa karena kita tidak mungkin selamat dari 3 perkara, tidak mungkin selamat dari lisan orang, maka sabar. Tetapi yang harus Anda pahami bahwa ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan manusia itu bisa bicara, kemudian bicaranya terkadang melaknat kepada kita, Allah tidak menciptakan manusia itu diciptakan untuk melaknat kita sepanjang hari, tidak. Pasti ya ada bosannya juga kan. Mungkin suatu waktu menghina kita, nanti capek juga nggak menghina kan. Artinya kita yakini ketika Allah menciptakan manusia berbicara, dia tidak diciptakan untuk melaknat kita, tidak. Ya mungkin sekali-kali gitu ya. Nanti kalau kita diami, capek juga dia. Biarkan saja. Nanti lama-lama sariawan dia. Biarkan saja. Kan itu. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang harus dipahami, bahwa ada orang-orang itu yang disifatkan oleh Allah. Dalam surah Luqman Allah mengatakan, inna angkarul aswat la sautul hamir. Seburuk-buruk suara itu suara keledai, kata Allah dalam surah Luqman. Artinya apa? Siapa yang menciptakan keledai? Allah. Siapa yang menciptakan suara keledai? Allah. Siapa yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai? Allah juga. Jadi ada orang yang menciptakan manusia bisa bicara tapi mulutnya kotor seperti keledai. Jadi anggap saja kalau orang seperti itu dianggap keledai sajalah kan ya. Ibu ya, kalau ibu dihina orang, itu kayak keledai di Quran. Kan selesai jadinya kan. Jadi anggap saja Allah menciptakan keledai, orang kayak gitu tuh. Seburuk-buruk suara keledai. Ya. Jadi ada orang-orang diciptakan seperti keledai, hanya ngomongnya buruk saja, nggak ada baiknya. Kemudian yang keempat, harus cari solusi. Kalau kita difitnah, dihina, jangan memfitnah balik dan menghina balik. Kalaupun kita harus memfitnah dan menghina, maka cukup seperti dia menghina kita. Makanya Allah mengatakan jazaa'us sayyi'ah sayyi'atu mithluha. Balasan kepada orang yang melakukan keburukan kepada kita, kita balas dengan keburukan yang sama, jangan lebih. Kalau dia mengatakan anjing kau, kita katakan anjing juga kamu. Cukup sampai di situ. Kalau dia mengatakan babi kau juga babi. Gitu loh. Jangan pula ditambah anjing kau dasar babi, kau buaya, kau ini. Jangan pula ditambah. Ini dia satu binatang, kita pula satu kebun binatang keluar. Tidak boleh, ya. Jadi kalau hendak mengutuk orang, sesuaikan dengan kutukannya. Ya, kalau dia menyebutkan satu kata, kita balik dengan satu kata. Itu yang dibolehkan. Supaya jangan berdusta kan. Nanti berdosa kita kalau menambah. Karena balasan keburukan itu dibalas dengan keburukan yang sama, nggak boleh lebih. Ya, tapi sebaik-baiknya adalah diamkan saja. Ya, diamkan saja. 3 perkara yang harus kita hadapi kalau ada orang yang memfitnah kita. 1, jangan pedulikan dia. Yang kedua, anggap tidak kenal walaupun tetangga sebelah. Kenal nggak dengan si Anu? Nggak kenal saya. Walaupun padahal sudah 10 tahun kenal sama dia. Anggap nggak kenal, anggap orang lain. Ya biasa aja, gitu ya. Yang ketiga, tidur saja banyak-banyak biar lupa sama dia. Ya kan? Kalau nggak bisa tidur, minum Panadol apa itu. Pokoknya obat tidur lah. Ya, karena tidur itu nenangkan, lupa. Masalahnya ke bawah mimpi, Ustaz. Ada pula di dalam mimpi. Itu yang jadi masalah ya kan. Ya makanya kada kepikiran lagi ke bawah mimpi jadinya ya.
Ya itulah. Jadi sekali lagi kepada siapa ini Ukhti Naila, itulah jawabannya. Wallahu alam. Ya, ada lagi nih. Jajah Ronasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya. Ini apa ini? Takdir Allah 500 tahun dialah di Lauhil Mahfud, sama takdir yang di janin bagaimana? Iya, alhamdulillah. Takdir itu ada berbagai macam. Ada takdir umum, itu di Lauhil Mahfud. Ya, takdir semua makhluk Allah di Lauhil Mahfud. Ya. Ada takdir namanya takdir sanawi. Takdir sanawi itu ditentukan dalam setahun itu di satu malam namanya Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu kita ditakdirkan takdir setahun yang akan datang, baik buruknya kita itu. Makanya kalau datang bulan Ramadan jangan tinggalkan Lailatul Qadar, itu menentukan nasib kita setahun. Kemudian ada takdir umri. Takdir umri itu ketika kita dalam janin, ketika segumpal mani 40 hari, kemudian setelah itu segumpal darah 40 hari, kemudian segumpal daging 40 hari, 4 bulan jadi semuanya ditiupkan roh. Di situ diutus malaikat, dicatat rizkinya, dicatat bahagianya, celakanya, amalnya, sul khotimahnya, husnul khotimahnya, semua dicatat. Ya, ada takdir yaumi, takdir harian, di mana Allah itu sibuk setiap hari membuat orang miskin, membuat orang kaya, membuat orang sakit, membuat orang sehat, membuat hujan, membuat tidak. Jadi ada kesibukan Allah setiap hari ada. Jadi takdir itu ada yang sifatnya mutlak gitu ya, di Lauhil Mahfuz semua dicatat. Ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya umri, ada yang sifatnya harian. Tapi yang jelas beriman kepada takdir itu penting. Saya katakan dari awal tadi, orang kalau beriman dengan takdir itu tenang. Ya, umpamanya kita sakit, ngapain ngeluh? Sakit kita sudah ditulis 500 tahun ya, di Lauhil Mahfud. Memang harus sakit. Justru ambil hikmahnya dengan sakit itu supaya mungkin boleh jadi Allah sedang sayang. Karena begini ya, ujian itu ditentukan karena perbuatan kita. Kalau kita taat kemudian diuji, berarti Allah sayang sama kita. Tapi kalau kita maksiat kemudian diuji, berarti Allah sedang menegur kita. Gini ya, itu aja dua. Jadi kalau umpamanya ibu bapak, adik-adik semuanya yang diuji oleh Allah, sakit, susah bekerja, ada masalah di pekerjaan, kena marah, kena ini, kena itu, akhirnya masalah gitu ya. Itu musibah semuanya. Lihat kondisi kita ini. Kalau memang kondisi kita ini orang baik kemudian difitnah, berarti Allah sedang sayang kepada kita. Ketika kita difitnah, kita diuji. Ketika kita selamat dari ujian, berarti kita akan mendapatkan ujian yang lebih berat. Ketika sudah terbiasa teruji, seperti nelayan lah. Nelayan itu tidak akan handal kalau tidak pernah dihempas-hempas gelombang. Tapi kalau sudah biasa kena gelombang, nelayan itu biasa saja. Kita kalau nggak pernah diuji gitu ya, bagaimana akan mendapatkan ujian yang lebih besar dari itu? Orang yang sering diuji itu makin sabar, makin tenang. Alah, biasa, saya sudah pernah mengalami ini, kan gitu ya. Jadi tenang hidupnya, nggak akan mudah goyah gitu ya. Jadi itu diantara takdir. Ada takdir dicatat oleh para malaikat, dan itu takdir yang bisa berubah. Ya, dicatat malaikat, di tangan malaikat itu bisa berubah itu takdir itu dengan cara berdoa. Kalau umpamanya Allah takdirkan umur kita 50 tahun bisa ditambah. Kalau kita memang ditakdirkan miskin bisa kaya. Dengan cara berdoa, berusaha. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Ada? Nggak ada? Taib. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.